Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filiarsa Ananda. Saya berasal dari kelas PIAUD 3B Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dan fungsi konselor dalam bimbingan konseling anak usia dini. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bunda Deni Febrini SAG MPD. Mari kita saksikan videonya. Jadi, bimbingan konseling merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada seorang individu yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dengan klien. Lalu, siapa itu konselor? Konselor atau orang yang memberi bantuan itu merupakan seseorang yang ahli atau profesional yang benar-benar memiliki kompetensi dalam proses konseling yang dibuktikan dengan adanya sertifikat konselor dan merupakan lulusan dari jurusan bimbingan konseling. Lalu apa peran konselor dalam bimbingan konseling bagi anak usia dini? Jadi peran konselor itu sebagai fasilitator. Jadi konselor itu memfasilitasi dan mengakomodasi konseling sehingga mencapai pemahaman terhadap dirinya. Selain menjadi fasilitator, konselor juga menjadi reflektor. Maksudnya, di sini konselor itu mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikan terhadap konselor sebagai representatif orang lain. Jadi, peran ini tuh dapat dipertahankan dan tujuan konseling itu dapat dicapai. Maka konselor itu juga perlu menciptakan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan di antara proses konseling itu. Di dalam proses konseling, konselor juga bertindak sebagai guru, penasihat, konsultan yang mengawasi dan mendampingi klien sampai klien dapat menemukan serta mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Lalu selanjutnya ada 9 fungsi konselor bagi anak usia dini. Baik, yang pertama itu ada fungsi pencegahan. Jadi di sini konselor itu mencegah timbulnya permasalahan yang akan terjadi pada diri anak sehingga anak tidak akan mempunyai masalah yang sewaktu-waktu bisa menghambat dirinya pada masa yang akan datang. Fungsi pemahaman. Jadi fungsi pemahaman ini konselor harus mampu memahami apa yang diinginkan oleh anak sehingga konselor dapat mengetahui potensi yang ada pada diri anak dan dapat membantu untuk mengembangkan potensi itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan. Maksudnya di sini konselor itu dianggap sebagai dokter oleh anak yang bisa menyembuhkan penyakit dalam diri anak yang dilakukan dengan mengatasi masalah melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeliharaan. Di sini konselor itu membantu anak didik untuk menjaga suasana yang kondusif pada diri anak sehingga aman dari segala gangguan yang dapat mengancam suasana kondusif anak tersebut. Kemudian fungsi penyaluran. Di sini guru atau konselor itu membantu anak didik dalam memilih ekstrakurikuler, program studi, jurusan, dan pemantapan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, serta keahlian anak untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya ada fungsi penyesuaian. Jadi di sini guru konselor membantu penyesuaian siswa dengan lingkungan di sekitarnya sehingga siswa atau anak dapat memperoleh penyesuaian lingkungan yang sehat bagi dirinya. Ada fungsi pengembangan. Jadi di sini guru konselor itu membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak atau kliennya supaya dapat berguna atau bisa digunakannya pada masa yang akan datang. Lanjut ada fungsi perbaikan. Jadi di sini guru konselor itu membantu siswa menyelesaikan masalah dan membantu konseling sehingga dapat memperbaiki masalah atau kekeliruan dalam proses berpikir, berperasaan serta bertindak dari anak dan klien itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi advokasi. Jadi fungsi advokasi ini guru atau konselor itu membantu anak untuk memperoleh hak-hak yang telah hilang pada dirinya seperti tidak diperhatikan dan mendapatkan perlakuan yang salah dengan tuntunan karakter, cerdas, dan terpuji. Konseling berupaya memberikan upaya bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu itu memperoleh haknya kembali. Baiklah, itu saja penjelasan materi mengenai peran dan fungsi konselor bagi anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.